Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang ring quotient. Anggota kelompok kami, Ulfatul Umamiyah, Novia Suci Wulandari, dan Nurul Husna Hikmawati. Saya Ulfatul Umamiyah, NIM T 2018-781 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan definisi 13.3. Diketahui, A ring dan I sebarang ideal dalam A. Sistem aljabar A per I didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, A per I sama dengan dalam kurung A kecil plus I sehingga A kecil dalam A besar. Yang kedua, operasi penjumlahan dalam A besar per I didefinisikan sebagai dalam kurung A kecil plus I plus dalam kurung B kecil plus I sama dengan dalam kurung A kecil plus B kecil plus I, dan operasi perkalian dalam A besar per I didefinisikan sebagai dalam kurung A kecil plus I dikalikan dalam kurung B kecil plus I sama dengan A B kecil plus I. Yang kedua, definisi 13.4. Diketahui A ring komutatif. Yang pertama, suatu ring ideal I dalam A dengan sifat bahwa A kecil B kecil dalam I berakibat salah satu dari A kecil dalam I atau B kecil dalam I dinamakan ideal prima atau prime ideal dalam A. Yang kedua, suatu ideal dalam kurung 0 subset I subset A sehingga tidak ada ideal sejati dalam A yang mengandung I dinamakan ideal maksimal atau maksimal ideal dalam A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Suci Wulandari dengan NIM T 2018-786. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 13.2 yang berbunyi sistem aljabar A per I yang didefinisikan pada definisi 13.3 merupakan ring. Buktinya, ambil sembarang I plus A dikalikan I plus B anggota A per I, maka sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian berlaku, yaitu dalam kurung A plus I, tutup kurung plus dalam kurung B plus I, sama dengan dalam kurung A plus B plus I, dan dalam kurung A plus I dikalikan B plus I, sama dengan AB plus I, merupakan anggota dari A per I. Jika I plus A dikalikan I plus B dan C plus I anggota A per I, maka sifat asosiatif penjumlahan dan perkalian berlaku sebagai berikut, yaitu dalam kurung A plus I ditambah B plus I ditambah C plus I sama dengan dalam kurung A plus B plus I plus dalam kurung C plus I, sama dengan dalam kurung A plus B ditambah C ditambah I, sama dengan A plus dalam kurung B plus C plus I, sama dengan A plus I ditambah dalam kurung B plus C plus I, sama dengan A plus I ditambah dalam kurung B plus I ditambah dalam kurung C plus I, dan sama dengan A plus I dikalikan B plus I dikalikan C plus I, sama dengan A plus I dikali BC plus I, sama dengan A dikalikan BC plus I, sama dengan AB dikalikan C plus I, sama dengan dalam kurung AB plus I dikalikan C plus I, sama dengan dalam kurung A plus I dikalikan B plus I dikalikan C plus I. A per I merupakan elemen 0, yaitu 0 plus I, sehingga untuk setiap A plus I anggota A per I berlaku A plus I plus 0 plus J sama dengan A plus 0 dikalikan I, sama dengan A ditambah I. Untuk setiap A plus I anggota A per I memiliki elemen inverse, yaitu terdapat A min I anggota A per I, sedemikian hingga berlaku A plus IA negatif I sama dengan A min A plus I sama dengan I plus 0 anggota dari A per I. Dan yang terakhir berlaku sifat distributif kiri dan kanan.
jika I plus A dikalikan I plus B dan C plus I anggota dari A per I, maka A plus I ditambah dalam kurung B plus I ditambah C plus I sama dengan A plus I dikalikan B plus C plus I sama dengan A dikalikan B plus C plus I sama dengan AB plus C plus I sama dengan AB plus I ditambah AC plus I sama dengan A plus I dikalikan B plus I ditambah A plus I dikalikan C plus I. Dengan cara yang sama akan diperoleh A plus I ditambah B plus I ditambah C plus I sama dengan A plus I dikali B plus I ditambah A plus I dikalikan C plus I. Maka terbukti A per I merupakan ring. Selanjutnya teorema 13.3. Nomor 1, jika A komutatif dan I sembarang ideal dalam A, maka A per I komutatif. Yang kedua, jika A mempunyai elemen satuan I dan ideal I bukan sama dengan A, maka A per I mempunyai elemen satuan 1 plus I. Yang ketiga, jika A komutatif dan mempunyai elemen satuan dan I ideal prima dengan I bukan sama dengan A, maka A per I daerah integral. Bukti dari 1 dan 2. Jika A per I sama dengan A plus I, di mana A dalam A besar, kemudian kita kontradiksikan sehingga A per I tidak mempunyai pembagi 0. Misalkan, A plus I dikalikan A plus I sama dengan 2A plus 2I per 2, sama dengan A plus I. Dengan I merupakan elemen satuan, maka A plus I terbukti. Yang bukti ketiga, karena A ring komutatif dengan elemen satuan, maka dengan mengingat 1 dan 2 diperoleh A plus I ring komutatif dengan elemen satuan. Lalu buktikan bahwa A per I tidak mempunyai pembagi 0. Misalkan, A plus I dikalikan B plus I sama dengan 0 plus I diperoleh AB plus I sama dengan 0 plus I, sehingga berakibat AB dalam I. Karena I ideal prima, maka berlaku salah satu A dalam I atau B dalam I. Hal ini berarti berlaku salah satu A plus I sama dengan 0 plus I atau B plus I sama dengan 0 plus I. Terbukti A per I daerah integral. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Husna Hikmawati dengan NIM T20187100. Contoh 13.1. Himpunan Z8 sama dengan 0, 1, 2, sampai dengan 7 merupakan ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian modulo 8. Ideal-ideal dalam Z8 adalah 0 sama dengan himpunan 0, 1 sama dengan 3 sama dengan 5 sama dengan 7 sama dengan Z8. 2 sama dengan himpunan 0, 2, 4, 6, dan 4 sama dengan himpunan 0, 4. Ideal I sama dengan 2 merupakan ideal maksimal, sehingga ring kuosen yang terbentuk adalah Z8 per I sama dengan himpunan I 1 plus I. Hal itu berarti Z8 per I merupakan fit yang hanya berisi 2 elemen. Jika diambil ideal J sama dengan 4, maka ring kuosen yang terbentuk adalah Z8 per J sama dengan himpunan J 1 plus J, 2 plus J, 3 plus J, yang mempunyai elemen netral J dan elemen satuan 1 plus J. Dalam hal ini, Z8 per J mempunyai pembagi 0 sejati, yaitu ada elemen Z8 per J yang tidak 0, yaitu 2 plus J dan 2 plus J kali 2 plus J sama dengan J. Sehingga Z8 merupakan ring komutatif dengan elemen satuan yang bukan daerah integral. Contoh 13.2. Himpunan Z10 sama dengan 0, 1, 2, sampai dengan 10 merupakan ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian modulo 10. Ideal-ideal dalam Z10 adalah 0 sama dengan himpunan 0, 1 sama dengan 3 sama dengan 7 sama dengan 9 sama dengan Z10. 2 sama dengan 4 sama dengan 6 sama dengan 8 sama dengan himpunan 0,
2, 4, 6, 8. Dan 5 sama dengan himpunan 0, 5. Ideal I sama dengan 2 merupakan ideal maksimal, sehingga terbentuk ring quotient. Z10 per I sama dengan himpunan I 1 plus I. Hal itu berarti Z10 per I merupakan fit yang hanya berisi 2 elemen. Jika diambil ideal J sama dengan 5, maka ring quotient yang terbentuk adalah Z10 per J sama dengan himpunan J, 1 plus J, 2 plus J, 3 plus J, 4 plus J, yang mempunyai sifat fit yang berisi 5 elemen. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.